Assalamualaikum bunda-bunda semua, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam. Tergantung bunda-bunda menontonnya kapan waktunya ya. Hari ini saya mau bikin sweet potato cheese bread ya, yang isiannya biasanya kalau orang-orang pakai itu kentang. Di sini saya mau pakai ubi ungu aja. Nah, ubi ungunya saya menggunakan 4 buah ubi ungu, ukurannya sedang. Kita potong-potong aja dan kita akan kukus. Nah, dipotong-potong agak kecil-kecil biar matangnya itu cepat. Dikukus sampai si ubinya itu empuk ya. Nah, setelah empuk kita kupas kulitnya dan kita akan haluskan. Boleh menggunakan ulekan atau alat seperti ini ataupun pakai garpu boleh, tidak apa-apa. Di sini saya tidak menyarankan untuk Kita menggunakan haluskan chopper ya aja Bun, karena nanti sampai si semuanya halus ya, teksturnya tidak akan ada yang beda jadi menggerindil. Tapi kayak kalau akan Bunda seneng ada yang aci gitu, cangki-cangki, jadi kayak yang ada terlalu rich, gerindil-gerindilnya terlalu boleh apa sih, ya, tergantung kayak selera ya. kayak pokoknya nggak bagus aja kalau di chopper ya Bun. Lebih baik pakai ulekan aja atau pakai garpu. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga di sini saya menggunakan susu full cream, tambahkan buat menghaluskan atau melembutkan adonan. Untuk banyaknya susu krim kurang lebih 60 sampai 75 ml si susu full creamnya. Tapi kalau mau ditambahkan mau diganti pakai creamer, boleh pakai creamer atau mau di skip cuman pakai air aja boleh. Terserah, tergantung selera atau tergantung adanya stok di rumah aja. Nah, untuk kulitnya saya di sini menggunakan 150 gram tepung terigu protein tinggi, menggunakan juga sedikit sejumput garam ya, sejumput aja, terus 1 sendok makan gula pasir dan seperempat sendok teh baking powder. Nah, kenapa pakai baking powder? Karena biar si adonannya nanti agak sedikit lembut. Karena di sini bukan pakai ragi ya, karena kita bukan untuk bikin roti, jadi nggak pakai ragi. Jadi nanti teksturnya jangan berharap empuk kayak roti, karena ini nggak pakai ragi sama sekali, jadi cuman baking powder aja. Dan di sini juga saya menggunakan apa namanya, susu full cream yang tadi ya. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan si tepung karena setiap tepung itu beda-beda ya Bun. Jadi ditaruhnya atau dituangnya sedikit demi sedikit aja, kita biar tahu aja konsistensinya saya sampai segimana, jangan ditaruh sekaligus gitu. Jadi sedikit demi sedikit dituangnya, lalu kita uleni pakai tangan aja sampai semuanya kalis tercampur merata, tidak ada lagi yang menggerindil si adonannya. Nah, kita uleninnya kurang lebih sekitar 10 menit kalau menggunakan tangan ya. Enggak usah terlalu kalis kayak bikin roti, tapi sampai si permukaan terigunya ini halus aja ya Bun. Nah, kita bejek-bejek aja, kita pukul-pukul aja si adonannya biar nanti si adonannya bagus gitu. Nah, setelah permukaannya halus seperti ini udah kalis tapi tidak terlalu kalis seperti kalau kita bikin roti. Kita bulatkan aja dan kita akan istirahatkan kurang lebih itu 30 sampai 1 jam. Nah, kenapa sih harus diistirahatkan? Iya, karena terigu itu kan mengandung gluten ya. Jadi gluten itu karena tadi kita udah bejek-bejek, udah ulenin, capek ya. Jadi nanti kalau dipipihkan atau kalau dibentuk itu biasanya kalau adonannya udah capek itu suka melawan ya. Kalau diistirahatkan dulu jadi dia tidak capek dulu, tidak capek lagi gitu. Nah, ini setelah diistirahatkan saya kurang lebih 1 jam, adonannya udah empuk, udah siap kita gilas. Kita tambahkan sedikit minyak ke papan gilas, jangan pakai tepung ya Bun, karena nanti adonannya jadi kering kalau pakai tepung. Lebih baik pakai minyak aja, sedikit aja nggak apa-apa, dioleskan secara merata ke papan gilasnya. Nah, nanti kita akan gilas si adonan ini sampai tipis ya. Tapi jangan terlalu tipis nanti sobek. Pokoknya disesuaikan aja. Kita gilas aja, dikira-kira aja segimana besarnya ya, disesuaikan aja dengan terigu masing-masing. Biasanya kan kadang kalau terigunya ada yang mekar gitu, ada yang ya biasa aja gitu, tergantung merek ya. Boleh menggunakan merek aja, merek apa aja asal protein tinggi. Nah, di sini kalau misalkan kurang bulat, boleh dibantu dengan tangan dibulatkan aja. Lalu kita akan taruh keju mozzarellanya. Di sini saya menggunakan keju mozzarellanya itu kurang lebih 150 gram.
kita taruh aja setengahnya dulu. Nah, setelah itu kita akan taruh apa namanya? Si ubi ungunya di atasnya itu, di atas kejunya itu, diratakan, disesuaikan aja dengan besarnya adonan yang telah tadi kita gilas ya. Kita ratakan aja si ubi ungunya. Nah, ini kayaknya udah kebayang sih Bun, enak banget sih soalnya warnanya juga menggoda, rasanya manis karena tadi saya udah cicipin ya, karena udah pakai gula sedikit jadi agak manis-manis tapi nggak terlalu manis banget. Ya, tapi kalau Bunda mau yang senangnya manis, boleh ditambahkan gulanya lebih dari yang telah saya pakai tadi. Kalau tadi saya pakai 2 sendok, mungkin Bunda kalau senang manis bisa ditambahkan lebih. Nah, setelah ubi ungunya diratakan, kita taruh lagi keju sisa yang tadi ya, yang nah, setelah itu kita lipat adonannya, dilipat seperti ini aja. Pokoknya harus hati-hati tuh, ini juga ada yang sobek mungkin ketipisan ya Bun. Pokoknya kita harus hati-hati dan jangan sampai nanti isiannya keluar. Kita lipat dengan hati-hati aja seperti ini. Di apa namanya itu? Jadi gini aja ya, dilipat-lipat, dicubit-cubit aja nih biar si adonannya itu nempel satu sama yang lainnya. Nah, untuk lebih membuat aman si adonannya agar nanti si ubi ungunya tidak keluar-keluar, kita gilas lagi pelan-pelan aja. Nah, kayak gini. Kita gilas pelan-pelan sampai si lipatannya ini nempel gitu. Jadi nggak mencar lagi atau nanti nggak kebuka lagi. Nah, setelah itu jangan lupa kita udah siapkan, panaskan wajan anti lengket buat nanti manggang si roti ininya. Nah, untuk lipatan bagian bawahnya itu kita taruh paling duluan ya, biar nanti tidak mekar, tidak kebuka gitu si lipatannya. Kita taruh sekitar setengah sendok makan mentega atau margarin, tambahkan juga sedikit minyak biar tidak gosong si menteganya, sedikit aja. Nah, setelah itu kita taruh nih si adonannya itu di atas wajan, hati-hati ya. Nah, bagian yang jelek tadi yang kita lipat itu kita taruh duluan dulu. Ini tuh dimasak kurang lebih 7 sampai 10 menit dengan api yang kecil aja, paling kecil ya, Bun, tapi kita juga sesekali harus cek takutnya gosong gitu di bawahnya. Nah, jangan lupa di atasnya juga diolesin mentega biar nanti pas dibalik itu warnanya sama cantiknya, jadi nggak gosong. Nah, ini dia kita akan balik si adonannya, si rotinya cantik banget, Masya Allah. Dan wanginya udah kecium banget, nggak sabar pengen nyobain. Cantik banget ya warnanya. Nah, kan nggak gosong seperti ini. Nah, setelah sisi lainnya dimasak sampai 10 menit juga kurang lebih. Ini dia penampakan roti kita hari ini. Kita akan potong-potong sesuai selera aja. Mau dipotong kayak pizza atau kotak-kotak seperti ini boleh, nggak apa-apa. Kejunya itu ya meleleh banget karena kita kan pakai keju mozzarella ya yang melted gitu. Rasanya ini kayaknya gurih manis gitu ya Bun. Lihat deh. Nggak ngiler kan? Nggak ngiler, jangan ngiler Bun. Lihat kejunya sampai molor-molor kayak gini. Cepetin Bun, bikin. Gampang banget kok, ini tuh bakal jadi menu yang enak banget buat teman minum kopi, teh di sore hari bersama keluarga, anak suami ya. Wajib dicobain nih bunda-bunda. Mudah bikinnya, ekonomis juga. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya. See you in the next video. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel saya.